47% adalah warga non kota Bekasi. Jadi 50% yang ditampung di rumah sakit rujukan, rumah sakit Hasbullah, RSUD Hasbullah itu kan rumah sakit rujukan utama. Jadi itu separuhnya itu adalah warga non kota Bekasi. Tetapi kami jaga-jaga dengan Forkopimda, kami jaga-jaga memerintahkan untuk menambah kapasitas IGD. Nah, sementara untuk jaga-jaga di tempat lainnya, kita juga buka ya, yang kemarin sempat kosong rumah sakit isolasi di stadion. Dan kita juga minta kepada rumah sakit swasta untuk menambah IGD dan menambah ruang apabila terus terjadi perburukan. Jadi sebenarnya di kita itu masih 93%, 93,6 masih di RT itu masih hijau. Hanya 6,3% memang ya ada di kisaran di zona oranye. Mohon maaf, zona kuning, belum oranye, zona kuning. Dan angka kematiannya juga masih kisaran 1%. Jadi baru 2 minggu ini baru mulai ada angka kematian. Sebelum lebaran itu bor rumah sakit juga 19%. Artinya kita ini selalu antisipasi dan selalu jaga-jaga. Pak Rahmat, artinya ini kapasitas rumah sakit masih memadai dan tenda tersebut hanya dibuat untuk jaga-jaga begitu? Kalau secara keseluruhan bor yang ada di rumah sakit dengan kasus aktif yang ada, memang sekarang 84%. Tapi tadi saya sampaikan, 84% itu ada di rumah sakit umum kita, 270 itu, 47% itu adalah pasiennya non-KTP Bekasi. Jadi yang kita itu 52%. Sebenarnya kita sih, kalau itu keluar dari proses perawatan kita mungkin bornya di bawah 60%. Jadi, tapi itu kita udah antisipasi. Ya bagaimana kita antisipasi supaya apabila ini terjadi terus perburukan, kita sudah punya tempat yang tentunya adalah untuk mempercepat proses pelayanan. Baik, Pak Wali Kota, tapi artinya ini Bekasi masih aman, begitu bisa dikatakan? Kan kita tidak bisa bilang aman, karena Jakarta juga ada persoalan, di Bandung ada persoalan. Nah, warga kita interaksinya juga luar biasa. Tapi saya dengan Pak Kapolres meminta kepada seluruh warga masyarakat untuk menghentikan aktivitas yang tidak perlu di Kota Bekasi. Ya, 2 minggu ke depan sampai kita lihat evaluasi. Baik, Pak Profesor Abdul Qadir, ini Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes. Pak, ini kita ingin tahu bagaimana kesiapan dari rumah sakit lainnya. Ya, terima kasih Mbak Ana. Jadi memang kondisi kita sekarang ini ya seperti yang kita ketahui bahwa setiap harinya itu terjadi peningkatan kasus yang sangat signifikan. Oleh karena itulah maka tentunya kita berharap bahwa semua rumah sakit harus dikesiapkan. Oleh karena itulah kami meminta kepada semua rumah sakit untuk sekarang ini melakukan konversi tempat tidur. Untuk Jakarta itu diminta konversi tempat tidurnya kita ke 50%. Artinya apa? Tempat tidur yang selama ini digunakan untuk pasien non-COVID, sekarang ini harus didedikasikan minimal 50% untuk dijadikan COVID. Malahan ada beberapa rumah sakit di Jakarta, termasuk juga rumah sakit vertikal kami, Kementerian Kesehatan, yang memang tidak menerima lagi pasien lain selain pasien COVID. Misalnya saja rumah sakit Persahabatan, rumah sakit Sudan Suroso, dan juga termasuk di Fatmawati sekarang ini sudah 70% tempat tidurnya untuk pasien COVID. Namun demikian tentunya yang kita harapkan adalah bahwa ada komitmen bersama dari para kepala dinas kesehatan dan direktur rumah sakit kita, bahwa nanti yang akan masuk ke rumah sakit itu memang tidak semua kasus positif masuk rumah sakit, tapi yang masuk rumah sakit itu adalah mereka yang masuk ke dalam kategori sakitnya sedang, berat, pasien COVID-19. Ya, tentunya kita mengharapkan bahwa pasien-pasien non-COVID itu sangat selektif. Jadi tentunya pasien-pasien yang emergensi mau tidak mau harus ke rumah sakit. Tapi pasien-pasien yang masih bisa dilakukan penundaan atau elektif, tentunya kita minta untuk sementara ini diberikan prioritaslah kepada pasien-pasien yang kebetulan menderita COVID-19. Kenapa sekarang ini memang sangat emergensi? Dan saya kira saya memberikan apresiasi kepada Wali Kota Bekasi yang telah membangun tenda-tenda. Jadi untuk perluasan atau extension daripada pelayanan rumah sakit, kami juga meminta rumah sakit untuk menggunakan gedung-gedung atau menggunakan ruangan-ruangan yang selama ini tidak digunakan sebagai ruangan perawatan untuk dialihkan menjadi ruangan perawatan. Demikian juga dengan membangun tenda-tenda di sekitar rumah sakit dan sebagainya untuk